Lalu do's and don't-nya. Oke. Do's-nya, belajarlah basic dan filosofi Montessori. Jadi kalau di awal-awal suka pada bingung, pengen memulai dari mana, saranku adalah jangan langsung nyari Montessori activity untuk anak 2 tahun misalnya, jangan langsung gitu, tapi carilah dulu basic atau dasar filosofi Montessori-nya. Pelajari juga tentang tumbuh kembang anak, pelajari tentang sensitive periods anak, bisa dicari itu. Lalu kita juga belajar mengobservasi si anak. Jadi apa gunanya kita belajar tentang development anak atau tumbuh kembang anak? Itu adalah sebagai bekal kita untuk mengobservasi anak. Jadi misalnya anak tuh lagi suka lempar-lempar barang gitu, kita observasi nih si anak. Jadi bukannya kita langsung melarang semua nggak boleh dilempar, tapi kita observasi, kita lihat ini anak kenapa melempar ya, karena setiap tingkah laku anak itu selalu ada alasan dan tujuannya gitu. Dan ternyata waktu kita lihat, oh usianya itu sesuai dengan anak-anak yang memang sedang butuh untuk melatih manipulatif fine motor skill gitu. Jadi ya udah, kita harus bisa memfasilitasi itu, gimana caranya biar anak tetap bisa memenuhi kebutuhannya tapi juga tidak merusak barang-barang di rumah. Misalnya dengan cara kamu boleh melempar tapi kita cuma melempar bola ya gitu. Lalu follow the child. Oke. Yang harus do's-nya untuk belajar Montessori adalah follow the child. Follow the child itu maksudnya bukan mengikuti semua kemauan anak, tapi mengikuti kebutuhan tumbuh kembang anak. Kayak tadi misalnya yang lempar tadi, bukan berarti kita turutin kemauan anak untuk lempar-lempar barang, tapi kita turutin kebutuhan anak untuk melatih gerakan tangannya melalui melempar, yaitu dengan melempar bola. Lalu ada lagi, don'ts-nya. Don'ts-nya adalah, nah ini biasanya ibu-ibu suka terjebak, tiba-tiba di awal langsung beli material-material Montessori yang lumayan mahal gitu. Padahal sebenarnya banyak di antaranya yang bisa kita bikin sendiri gitu. Dan yang paling penting sebenarnya bukan beli materialnya, tapi mengobservasi si anak ini lagi mengembangkan apa, dan kita bisa menyediakan material apa yang bisa dia pakai untuk memenuhi tumbuh kembangnya dia. Jadi mendingan gak usah beli-beli dulu, belajar observasi anak dulu, baru habis itu kita bisa tahu, oh anak butuh material ini, apakah kita bisa cari dari yang di rumah atau kita harus beli. Lalu jangan cepat menyerah waktu nyobain apa yang dicobain ibu-ibu lain, ibu Montessorian lain dengan range usia anak yang sama, karena setiap anak itu berbeda tumbuh kembangnya. Meskipun mereka berada di milestone yang sama, tapi bisa jadi minggu ini anakku lagi pengen belajar gross motor skill gitu, dan waktu aku kasih kegiatan-kegiatan fine motor skill, dia nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus gitu. Terus jadi berpikir Montessori susah gitu, kayaknya nggak cocok buat anakku. Nggak kayak gitu, tapi kita observasi lagi si anak, oh ternyata dia lebih pengen mengasah gross motor skillnya minggu ini, hari ini gitu. Jadi kita ajak ke taman, kita ajak panjat-panjat, kita ajak lari-lari gitu. Nah mungkin besok kita bisa coba lagi kegiatan fine motor skill seperti menuang gitu-gitu. Oh ternyata besoknya dia baru mau untuk mengembangkan skill itu. Jadi kita jangan yang cepat menyerah saat anak merasa tidak interested dengan activity yang kita siapkan, karena bisa jadi dia sedang mencoba untuk mengembangkan hal lain gitu. Dan jangan menyerah kalau setelah 1-2 minggu mencoba dan tidak ada progres, karena anak itu sangat butuh repetisi untuk menyerap informasi baru. Mereka butuh waktu untuk menyimpan informasi itu dan merecall kembali, sampai akhirnya mereka juga butuh waktu dan kesempatan untuk bisa mengadaptasinya ke kehidupan sehari-hari. Dan tadi salah satu quote yang lumayan banyak
ingat ibu-ibu adalah nggak ada yang instan di dunia ini. Bahkan mie instan yang namanya instan pun butuh 3 menit untuk dimasak. Lalu apalagi ya,